Obrolan seputar situasi Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Erlisa. Dinda Kirana hadir kembali di sore hari ini di edisi hari Selasa 28 Oktober 2025. Dan di sore hari ini spesial banget, kita kehadiran tamu dari luar kota dan alhamdulillah beliau berkenan untuk menyempatkan diri hadir di Radio Erlisa FM Jepara untuk terus beredukasi, bersosialisasi kepada semua pemirsa, semua pendengar di Radio Erlisa FM Jepara. Dan ini sungguh membuat kita terharu dengan gigihnya, dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Beliau tanpa kenal lelah selalu memberikan edukasi tentang teknologi bioreaktor kapal selam, memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah. Ini khususnya yang ada di Kabupaten Jepara, dan nanti bisa disampaikan, disosialisasikan oleh narasumber yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini, sahabat Erisa. Dan seperti biasanya, Dinda Kirana juga sekarang sedang live di TikTok serta Facebooknya Erlisa FM Jepara. Terima kasih untuk yang sudah mulai menyaksikan, menonton ya. Dan sahabat Erlisa juga bisa memberikan komen-komennya lewat TikTok serta Facebooknya Erlisa FM Jepara. Nanti akan kami bacakan di sesi terakhir talk show kali ini, dan juga bisa chat WA-nya di 081805805804. Ditunggu chat WA Anda seputar tema yang kita angkat tentang teknologi bioreaktor kapal selam memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah di Kabupaten Jepara. Baik sahabat Erlisa, ini sangat penting sekali, maka jangan lewatkan acara talk show obsesi untuk khususnya di sore hari ini, karena ini bisa menginspirasi kita semua. Seperti apa sih yang disampaikan oleh narasumber kita tentang memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah di Jepara. Ini lewat teknologi bioreaktor kapal selam, sahabat Erlisa. Dan sudah hadir narasumber seperti yang sudah kami sampaikan di promo flyer-flyer yang sudah kami sebarkan untuk sahabat Erlisa. Ini ada inovator bioreaktor kapal selam. Beliau ini Bapak Dr. Muhammad Sobri, Dr. Muhammad Sobri, SPTMP. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Sobri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi perjalanan menuju ke Erlisa, Pak? Alhamdulillah lancar, sedikit hujan. Uh, Kita bisa tepat waktu ya. Tepat on time ya Pak, On time, alhamdulillah. ya. Padahal dari perjalanan Pati menuju ke sini ya Pak, kok bisa on Iya, time ya Pak on ya? time karena Dikira-kira gitu ya. drivernya itu luar biasa. Dokter Lulu ini didampingi penunjuk jalan Mas Irwan. Wah, keren banget Nah, ya. ini Terima udah- kasih Dokter Lulu sudah mengantar sang suami menuju ke Radio Erlisa. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Saya terharu loh Bu ini. Kalau misalnya saya ini cengeng, mungkin meneteskan air mata dengan perjuangan ini. Tapi alhamdulillah cengengnya sudah dihapuskan sejak bayi. Sudah dibawa waktu kecil. Terima kasih Pak Sobri sudah berkenan hadir ke Radio Erlisa FM Jepara. Dan kemudian ini yang selalu setia mendampingi Pak Sobri ada Dokter Lulu. Tadi Pak Dokter ya, yang sekarang Dokter Lulu. Wah, ini pasangan yang cocok sekali. Allah mempertemukan ini dokter dan dokter ya. Iya, assalamualaikum Ibu Dokter Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Terima Sehat selalu kasih. ya Ibu Alhamdulillah. ya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir ke sini ala kadarnya studio Radio Erlisa, yang Radio Erlisa ini kalau tidak selalu berinovasi juga akan terpuruk Bu, karena tergerus dengan digitalisasi Betul. media sosial ini yang kalau kita tidak berusaha untuk bangkit dan bangkit lewat perjuangan seperti yang Bu Dokter Lulu lakukan juga, ini entah seperti apa radio. Tidak hanya Erlisa saja, radio semuanya ini. Saya juga dulu pernah penyiar kok. Oh, 6 tahun. merasakan ya Iya. Bu Dokter ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Dan kemudian alhamdulillah ini yang selalu mendampingi Bu Dokter dan Pak Dokter ada Mas Irwan MR. Nggih, leres Betul Mbak ya Mas. Dinda. Nggih. Saya takut kesleo. Nggih. Mas Irwan, apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sebenarnya santrinya beliau berdua ini Iya. Mbak, selalu ngawal. Alhamdulillah. Mas- ya.
Setia ya Mas ya. Nggih. Iya iya, kalau di mana ada Bu Dokter dan Pak Dokter Pasti ada Mas Heeh. Irwan. Wah, keren Nggih. banget. Semoga menjadi tiga serangkai yang selalu kemana-mana bertiga dan memberikan edukasi, sosialisasi seputar tema yang kita angkat ini tentang teknologi bioreaktor kapal selam memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah di Jepara. Tadi sempat disampaikan Ibu Dokter Lulu ya, Mbak, ini fokus kita ke tentang listrik, sampah listrik ya. Sampah jadi listrik. Sampah jadi listrik. Nanti seperti apa bisa disampaikan Ibu Dokter juga. Dan saya mau ke Pak Dokter terlebih dahulu. Ya Pak Dokter, ini mungkin kaum awam terutama di Kabupaten Jepara ini belum begitu memahami ya Pak ya, seperti apa edukasi yang bisa Bapak sampaikan. Teknologi bioreaktor kapal selam. Ini yang kayak gimana sih, kok ada selam-selam menyelam gitu loh Pak. Dan justru ini memberikan dampak positif terhadap kita semua penanggulangan sampah di Kabupaten Jepara, dan konon sampah ini juga bisa digunakan sebagai listrik. Kok bisa gitu Pak? Dan seperti apa bisa disampaikan sebagai opening statement Pak Dokter? Silakan Pak Dokter Sobri. Terima kasih Mbak Dinda. Dinda. Ya. Saya sedikit memperkenalkan diri tentang bioreaktor kapal selam. Bioreaktor kapal selam itu adalah sebuah sistem ya pengolahan limbah. Pengolahan limbah itu ya baik limbah manusia, limbah rumah tangga, limbah pertanian, sampah dan seterusnya, yang kita akan konversi menjadi bentuk energi, misalnya gas sama listrik, kemudian dikonverter itu mikroba jadi mikroba, atau dan seterusnya adalah pupuk. Itu yang kita jalani. Jadi kita semangatnya adalah zero waste ya, zero sampah. Zero Yang mana- sampah, iya, zero betul. waste. Iya. Jadi kita sekarang sedang asik-asiknya membahas tentang pencemaran lingkungan ya, termasuk kemarin isu di Jakarta itu mikroplastik, hujan mikroplastik, isu internasional adalah hujan asam dan seterusnya. Nah itu bioreaktor kapal selam itu akan mengawal itu. Karena sebenarnya mikroplastik itu ya tidak usah repot-repot, dengan kita menghadirkan cacing di bumi, cacing itu bisa mendegradasi mikroplastik. Seperti peristiwa Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, itu kan radioaktifnya bisa cepat hilang karena dia menggunakan kekuatan bakteri. Nah, bakteri itu bioreaktor selam mengerjakan itu, dikomposer ya, nanti bisa mengurai itu, termasuk sama plastik dengan adanya bakteri, tanah subur, maka cacing akan tumbuh kembali, kan seperti itu. Nah itu pertama. Kemudian tentang kita juga mengatur di bioreaktor kapal selam dinamika nutrien atau dinamika elemen ya, atau dinamika energi. Itu kita mengawal energi ya, energi daripada alam ini, bagaimana energi bisa berlaku secara fase tiah kan Mas Irwan ya. Wasati ya. Jadi gini, jadi misalnya kita harus mengetahui dulu sampah itu apa. Kalau bagi kita sampah sebenarnya ada, itu adalah materi atau elemen yang bisa diputar ya, bisa dikawal. Misalnya sekarang kan di mana Jepara ada pembangkit dari tenaga PLTU, tenaga batu bara ya, tenaga batu bara. Nah, batu bara itu dari mana? Kita kawal sebenarnya batu bara itu juga organik ya. Kemudian namanya energi fosil juga organik. Karena apa? Misalnya yang dari tumbuhan manusia kemudian mati, kemudian diurai oleh mikroba ya, itu timbul namanya kompos. Kalau kompos nggak dipakai lagi, lama-lama menjadi tanah gambut. Tanah gambut nggak dipakai lagi, maka menjadi batu bara mentah, batu bara sedang, batu bara matang, kemudian nggak dipakai lagi jutaan tahun, jadilah fosil. Nah, kapan batas antara fosil sama energi hijau? Itu batasnya ketika bahan-bahan organik itu masih bisa dipakai untuk kehidupan manusia, untuk makanan, untuk tanaman, itu masih dikatakan organik. Tapi kalau sudah lama-lama itu hidrogen semakin berkurang, maka itu namanya fosil. Jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Pemisahan itu seperti itu. Ya. Makanya yang di PLTU Bondo itu yang dipakai itu tubanan, batu bara mentah, matang atau sedang. Saya kira
batu bara itu ada yang matang dipakai karena apa? Berhubungan dengan thermal sama polutan. Nah, setiap variansi daripada batu bara itu berbeda-beda. Misalnya kalau mentah itu polutannya tinggi sekali, nanti bisa menimbulkan dioksin sama furan yang tinggi. Ya, thermalnya juga rendah, kan seperti itu. Artinya godok Ini banyunya sudah itu, dipraktekkan, Pak. loh, itu memang seperti itu. Di mana, di Pak? Jepara kan Di ada Jepara toh. sudah. Nah, di Jepara kan, di Python, di itu di seluruh Indonesia dan seterusnya. Makanya saya pikir yang di Jepara itu pakai yang matang, ya, supaya Untuk di Jepara. di Jepara itu saya Pakai kira yang yang matang. matang. Karena kalau yang matang aja kadang-kadang kalau keliru bahan baku nanti bisa menimbulkan pencemaran dan gatal-gatal. Sekarang udah banyak gatal-gatal. Apalagi sampah. Oh gitu. Kalau batu bara kan 3 varian kan, batu bara mentah, Entah. batu bara sedang, sama batu bara ya apa namanya matang kan seperti itu. Nah dengan itu kalau sampah variansinya sangat tinggi sekali. Nah, kita kan di sama ya, bisa ribuan variansi ya, maka tentunya thermal yang dihasilkan berbeda, polutan yang berbeda. Mesinnya sama, pembangkit listrik tenaga sampah sama tenaga uap dari batu bara itu sama Pembangkit mesinnya. listrik tenaga sampah. Berarti sampah ini bisa digunakan untuk listrik juga. Ya, kalau di kita itu masih bercampur organik, ya. Kalau di luar negeri sudah enggak. Kalau mesinnya semuanya kan impor Bu ya. Impor didatangkan ke Indonesia, artinya mesin itu canggih, kan seperti itu. Tapi yang penting ada bahan baku daripada pembangkitnya aja. Nah, batu bara kan 3 itu aja berbeda kok variansinya kan. Baik thermal maupun polutannya, kan, apalagi sampah. Nah, kalau di luar negeri kan sama plastik itu benar-benar dipelet, diukur dulu supaya itu tidak ada namanya stabilisasi daripada suhunya, sehingga untuk godok uap airnya itu stabil dan kontinuitasnya terjamin, terhitung. Tapi kalau nggak terhitung maka terjadi off, seperti di Bantar Gebang, kemudian Putri Cempaka Solo itu pernah off karena itu ya. Dan paling bagus menurut saya adalah bagaimana mengolah pakai teknologi anak bangsa di seluruh Indonesia itu pakai berbasis lokal. Karena diolah dulu, karena kan sama berhubungan dengan volume ya. Iya. Jadi nanti diolah di masing-masing, dibuat briket dulu, jangan pembangkit listrik dulu, tapi ada pengolahan bahan baku. Itu pun bisa digunakan seperti pelet-pelet ya, membuat tahu, membuat tempe, batu bata. Kadang-kadang untuk tahu aja sampah sudah kurang, apalagi untuk listrik. Itu yang perlu dikaji oleh pemerintah kan seperti itu. Nah ini sedang kita kerjakan di Biro Kapal Selam. Kita sudah running tentang tidak menggunakan thermal tapi fermentasi. Jadi pupuk, jadi dekomposer, mikroba maksudnya, kemudian jadi energi listrik. Itu seperti itu. Yang kita semua Bisa dimanfaatkan macam-macam ya Pak? ya bisa berarti itu, ya? karena itu kita memainkan dinamika nutrien kan seperti itu. Jadi nanti kita kalau di kita itu sudah jadi listrik juga, dan kita sedang kembangkan nanti untuk biodiesel, untuk Tapi ini yang megang kan ahlinya. Kalau bukan ahlinya kan nggak paham gitu. sebenarnya tidak, ini teknologi yang lampau kita terlalu di seolah-olah itu canggih dan seterusnya. Nenek moyang kita sudah bisa. Buktinya apa? Gitu ya. Nenek moyang kita sudah bisa. Berarti bikin nggak tempe. begitu rumit ya Pak? Oh enggak. Oh. Itu adalah jebakan-jebakan yang untuk membodohi masyarakat kita. Kita dari zaman dulu, zaman nenek Kesannya moyang di kan Jepara, kayak rumit, rumit, susah, susah. harus ahlinya, harus doktornya yang Betul, mengerti. tidak. Karena bangsa kita sebenarnya sudah lama mengenal etanol. Buktinya kita bisa membuat tape, membuat tape ketan. Bapak mungkin lebih Ya. dekat dengan mic, Bapak. Oke, membuat tape ketan dan seterusnya. Tape ketan itu atau apa namanya tape dari singkong itu kan sudah bisa menjadi etanol ya. Itu tinggal suling aja sudah jadi seperti bensin lah, kan seperti itu. Kemudian minyak kelapa, Iya. terus kemudian jarak, kita suling sedikit sudah bisa jadi biodiesel. Plastik, kemudian itu yang apa namanya styrofoam sudah bisa menjadi solar, minyak tanah maupun bensin kan seperti itu. Itu sangat sudah nih, kita sudah running itu. Yang itu kita ada running, udah buat untuk kita ajarkan ke masyarakat. Bagi kita Indonesia nggak ada yang mengalahkan dengan kekuatan energi kita.
dan tidak ada sampah, nanti akan kekurangan sampah bila itu serius dilakukan. Itulah kira-kira sistem biartur kapal selam. Iya. Dan sudah diterapkan di berbagai tempat Iya. ya. Walaupun skalanya memang kita skala desa lah, maksimal kecamatan. Karena apa? Itu efisiensi. Kalau bicara sampah ya, bicara materi yang mubadir itu seharusnya itu bisa dikelola dengan baik. Itu kalau dikelola dengan baik itu luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau nanti jauh-jauh itu misalnya ya, kalau kita memuat batu bara mungkin 1 truk, kalau sampah bisa 10 truk untuk energi yang sama. Artinya nggak efisien karena berbasis volume. Pak, sosialisasi kayak gini, edukasi kayak gini, selain lewat siaran radio dan lain-lain, pernah nggak Pak itu edukasi, pertemuan dengan audien gitu? Kita kemarin juga minta untuk diskusi dengan Bribda ya, Jateng kita diskusi tentang itu. Karena ini kayaknya pengetahuan yang sangat penting sekali loh Pak. Ya, termasuk kita selain energi, kita juga itu ada hubungannya dengan sektor pertanian. Ternyata kemarin ketika diskusi Ini dengan, untuk pertanian juga bisa ya Pak? ya memang aslinya pertanian. Wah, Ya. ya. Aslinya pertanian. Nah, pertanian ternyata kenapa kok masalah energi pada tidak selesai sama sekarang, sampai nggak selesai sekarang, kemudian masalah pertanian tidak selesai sama sekarang, pupuk masalah terus. Karena sebenarnya ternyata setelah saya diskusi ya, ketika tanya ke forum-forum, yang tahu tentang pupuk itu tidak lebih dari 0,01%. Sedikit sekali. Ya, yang dia tahu 9,99%. Mudah-mudahan kita yang tidak termasuk yang 9,9%. Apa? Pupuk itu apa? Ayo, sekarang pupuk itu untuk siapa? Untuk petani kan? Untuk petani, untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman. Tanah. Untuk apa? Tanaman untuk Untuk tanah. konsumsi kita. Untuk tanaman kan? Nah, itu rata-rata untuk pupuk untuk tanaman. Padahal bukan seperti itu. Terus bagaimana itu Pak? Nah, pupuk itu sebenarnya baik organik maupun organik itu, yang itu banyak keliru ya, makanya kebijakan-kebijakan yang ada sering keliru. Jadi pupuk itu ya, itu disediakan bukan untuk tanaman, bukan untuk tanaman, tapi disediakan untuk bakteri. Karena apa sih bakteri? Pupuk Bakteri buruk. bukan bakteri. Jadi gini, Bakteri tanah. jadi pupuk itu digunakan untuk memberi konsumsi untuk bakteri. Karena tanaman itu hanya bisa menyerap, bukan menyerap urea, bukan menyerap N organik, tapi tanaman bisa menyerap itu adalah bentuk N dalam bentuk amonium maupun nitrat. Siapa yang bisa membuat merubah amonium atau nitrat? Ya bakteri itu. Kecuali kacang-kacangan itu bisa menangkap amonium nitrat dari udara langsung, kan seperti itu, dari udara. Wah, Ya kan seperti itu. pengetahuan seorang dokter ya. Nah, ini ada kekeliruan. Kenapa pupuk kimia dibuat, organik dibuat tuh? Yang pertama ya pengaturan tuh bukan cuma pengaturan distribusi pupuk. Dikasih pupuk 1 truk pun kalau nggak ada bakteri nggak bakal bisa terserap tanaman, kan gitu. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Menghidupkan tanah supaya ada bakterinya, termasuk ada airnya dan karena tanah di hutan itu tanpa dipupuk juga bisa hidup. Ya, tanamannya karena apa? Di hutan itu, tanah hutan itu selama 30 cm itu di sana ada komponen air banyu, air bukan udara. Banyu itu adalah 25%, ya. Udaranya juga 25%, anorganik 45%, 5%-nya adalah unsur organik komposnya tadi. Lah, 5% itu mengandung unsur organik seperti cacing, itu 10% mikrob itu. Nah, itu yang perlu dihidupkan dulu. Kalau kita konsen pupuk, pemberian pupuk ya tidak akan bisa. Harus bakteri dulu yang dihidupkan, bukan pupuknya. Harus bakterinya Bakteri, dulu, ya. kemudian Iya. baru pupuk organik pupuk maupun organik, kimia. iya. Kalau pupuk kimianya terlalu tinggi, Iya, maka iya, bakteri iya. mati, maka cacing maka mikroplastik tidak bisa terurai. Iya Kan Pak gitu. Sobri. Baik Pak Intinya Sobri. gitu. Baik Pak Sobri, ini saya cut dulu Pak Sobri. Saya mau menyenggol yang sudah mensupport Radio Erlisa terlebih dahulu. Ini yang sudah memberikan support, dukungan dan apresiasi untuk Radio Erlisa. Ada 5 Putra Pandawa Karya Bus dan Travel. Ini terima kasih untuk dukungannya kepada Radio Erlisa yang saat ini benar-benar melakukan kerja keras, ya, terobosan karena radio sedang dalam kondisi yang memang tidak baik-baik saja, dan alhamdulillah berbagai macam sponsor yang sudah memberikan dukungan kepada Radio Erlisa, termasuk juga 5 Putra Pandawa Karya Bus dan Travel, supaya Radio Erlisa tetap berkembang baik untuk
Kabupaten Jepara dan edukasi-edukasi penting termasuk juga talk show di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk 5 putra Pandawa Karya Bus dan Travel. Baik Bapak Sobri, bisa dilanjutkan tadi penjelasannya. Di sini saya juga pengen tahu Pak, sejak kapan sih ditemukan ide ini gitu loh Pak? Kok ujuk-ujuk ono hal-hal yang memang di luar sepengetahuan kita semua, dan ujuk-ujuk ini Bapak Sobri memberikan edukasi dan sosialisasi di Radio Erlisa ini, dan ini sebetulnya menginspirasi kita semua. Sejak kapan itu Pak? Ya, sejak kita peternak kan, ya, di samping kita mempelajari biokimia ya. Sebenarnya saya konsentrasi di biokimia sama pertanian tropik ya. Artinya mengawal dinamika nutria. Bagaimana energi itu nggak boleh terbuang, ya. Jadi nggak boleh loss energi dan tidak boleh mengganggu masyarakat. Kita dan Bu Lulu itu mendirikan kandang kelinci. Oh, awalnya ya, gitu. Kandang kelinci, kemudian di tengah yang ramai, bagaimana tidak mengganggu masyarakat. Kemudian kita buat bioreaktor kapal selam untuk pengolahan limbah jadi energi, supaya kelinci itu benar-benar listrik dan seterusnya itu mandiri energi. Itu hal ternyata diminati masyarakat. Ya kita kembangkan, setelah itu kita pindah ke yang lebih besar, sekitar untuk lahan prototip kita 1 hektar, tadinya kan cuma 1000 meter kan, kita tingkatkan lagi. Dan ternyata kita juga memasifkan di seluruh Indonesia yang mau, artinya kita tidak memaksakan suatu teknologi kita, bahwa teknologi kita terbaik. Ternyata juara sepati maupun sejateng maupun nasional kan seperti itu. Artinya itu sudah diuji, itu diuji secara akademik lah. Kita sekarang kan karena kita manusia akademik, saya produk perguruan tinggi ya, kita tetap membangun literasi, meyakinkan masyarakat dengan itu, tapi tidak memaksa kehendak, karena kita kepengennya kolaborasi dengan anak bangsa yang lain, dengan teknologi Surya dan seterusnya, termasuk dengan radio ini. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Sobri. Saya mau nyambung ke Ibu Lulu ya, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Sobri. Dari Ibu Lulu mungkin bisa memberikan penjelasan kepada sahabat Erlisa yang saat ini mungkin sedang menyaksikan talk show kita atau sedang menonton di TikTok serta Facebooknya Erlisa FM Jepara, terkait dengan tema yang kita angkat, yaitu tentang teknologi bioreaktor kapal selam memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah di Kabupaten Jepara. Dan ternyata ini fungsi guna banyak sekali, tidak hanya sekedar sampah saja. Ibu Lulu, bagaimana dan seperti apa? Terima kasih Mbak Dinda. Kebetulan saya orang medis, dokter, dan saya tuh awal latar belakang kenapa sih ada kapal selam tadi ya, itu sejak tahun 2013. Jadi kami tuh gelisah, kenapa sih pengobatan awalnya begitu ya, cerita awal kronologis latar belakangnya itu tidak ujuk-ujuk kapal selam memang. Karena saya tuh melihat kenapa ya orang sakit itu harus operasi, harus cuci darah, harus pasang ring jantung, kayak seakan-akan orang sakit tuh menderita sekali gitu loh Mbak. Nah terus saya ngomong sama Pak Sobri, Pak, kira-kira aku pengen orang sakit tuh makan jadi obat, minum jadi obat, ngerokok jadi obat, itu bisa caranya piye gitu. Akhirnya beliau membuat kandang kelinci, tapi saya bilang jangan sampai membuat dosa jariah, karena baunya kelinci itu pesing banget. Semakin binatang kecil itu pesingnya luar biasa. Nah saya nggak mau tetangga itu kena imbasnya, berarti saya membuat dosa jariah kan. Kan ada pahala jariah, tapi ini dosa jariah yang orang tidak pernah berpikir ke sana. Nah alhamdulillah Pak Sobri ini sebelum kelinci datang, beliau membuat menyempurnakan dari temuan DOM Mbak. Dulu ada biogas, itu kan ada yang temuan Cina, India itu terjadi mangkrak dan peledakan. Nah akhirnya Pak Sobri 3 hari 3 malam tuh nggak tidur. Bagaimana sebelum kelinci masuk, ternak masuk itu tapi bukan kelinci percobaan kan? Ya karena kita tadi untuk pengobatan tadi ya. Nah, jadi bagaimana kita membuat sebuah formula pakan ternak, karena beliau kan S3-nya nutrisi pakan. Nah S3 beliau itu kita ingin menyiapkan bagaimana dagingnya, susunya, telurnya jadi obat. Yang itu artinya jadi suplemen makanan fungsional. Iya. Jadi itu awal-awalnya begitu awalnya Mbak. Terus itu. kita buat kandang itu yang bagaimana tidak bau dan semuanya sudah otomatis. Jadi lampu nyala sendiri, ketika pesing ada blower, jadi sudah kita
di kandang tuh seperti hotel. Udah dingin, bersih, gak ada lalat, Oh, gak ada gitu bau. ya. Karena ternyata dengan Broter Kapal Selam teman Pak Sabri itu justru ada acidifier yang dekomposernya pupuk cairnya Pak Sabri itu justru bisa mengusir lalat dan gak ada bau di sana. Ada gas positif Ya, gitu ya, Bu? gas enggak, itu yang kan Bioter Kapal Selam itu inputnya kan sampah atau limbah ternak Limbah kelinci ternak, tadi. iya. Nah, ternyata alhamdulillah sebelum 24 jam tuh bisa muncul gas setelah kita bangun. Jadi Oh gitu ya. ya, jadi Bioter Kapal Selam itu bangunan di dalam Itu tanah. awal-awalnya seperti itu atau sudah berjalan? Loh, ya yang awal kita buat itu dari saya dengan Pak Sabri dari sebelum ada kapal selam sampai munculnya kapal selam ya kita otak-atik sendiri kan gitu. Diotak-atik sendiri, Iya. ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Lah, Canggih lah ya. kita bagaimana sebuah bangunan di dalam tanah. Kalau dulu Nabi Nuh kan buat kapal itu di atas gunung untuk menghadapi banjir bandang. Lah ternyata Muhammad Sabri ini membuat sebuah kapal di dalam tanah, artinya untuk menghadapi kekeringan. Karena kan sekarang kalau sudah ada banjir terus dan banjir terus pasti ada suatu saat kering panjang karena kita tidak ada resapan air kan gitu. Lah mungkin ini solusinya kan gitu. Lah, alhamdulillah kapal selam itu panjangnya 12 meter ya, terus nanti lebarnya 2 meter, kedalaman 5 meter. Itulah kapal selam. 12 meter Panjang, kemudian lebarnya 2 meter, lebarnya 2 meter, kedalamannya 5 meter. Oh, Jadi ini adalah senjata pangan yang dibuat itu oleh baru bisa digunakan dengan cara memang seperti bangunannya seperti itu. Bangunannya seperti Makanya itu. kenapa dinamakan Bioter Kapal Selam. Jadi ketika energinya tinggi dia nggak kelihatan. Tapi kalau tidak ada input, iya, tidak iya. ada sampah, Kalau tidak ada limbah, tidak sesuai tadi berarti nggak bisa ya. bukan. Artinya itu sudah beliau ukur ya, karena kan beliau 3 hari 3 malam nggak tidur tuh, Mbak. Iya. Sampai Namanya segitu. ilhamnya datang ya. Nah, alhamdulillah. Awalnya itu adalah saya niatnya untuk membuat makanan fungsional, tapi karena Pak Sobri bilang yang harus kita kerjakan adalah formula pakan ternak. Itu Karena tahun berapa, Bu? 2013. 2013 sampai sekarang. Sekarang, sudah alhamdulillah. berjalan. Iya. Terus Mbak, kami akan terus running sampai mati mungkin ya, karena kita kan orang manusia hidup itu kan menunggu sholat dan disolati aja. Wah. Gitu lah. Loh, iya kan. Lah kita mau hidup buat apa? Punya uang banyak, tapi hati kita nggak tenang juga percuma kan. Gitu. Tapi bagaimana hidup kita tuh bisa bermanfaat. Nah, terus kembali lagi ke kapal selam. Jadi inputnya itu bisa sampah, bisa limbah ternak, bisa limbah manusia, terus bisa limbah pabrik yang mungkin dari pabrik ikan, pabrik tempe, tahu gitu kan, agar termasuk limbah dari tapioka yang sianida merusak sungai, merusak sawah itu bisa jadikan pupuk. Dan hasilnya secara tidak sengaja itu bonus, pupuk padat, pupuk cair sama gas. Nah, gasnya kapal selam itu dikonversi ke diesel jadi listrik. Itu. Lah Pak Sobri sekarang bahkan sudah mulai running lagi ke insenerator yang selama ini kan sampah dibakar, label itu asapnya dijadikan listrik juga bahkan sampai BBM. Tapi tanpa besi. Jadi beliau dari tembok semua. Pengen lihat nih. Monggo prakteknya di jadi- Langse. Makanya Langse. ini temuan anak bangsa. Kalau harapan kami, Langsa itu mana ya, Bu ya? Langse itu Margorejo belakang Rumah Sakit KSH Pati, Oh, Pati ya. dekat Kudus. Lah kebetulan Kapan lahan kalau misalnya pas perjalanan sana ya, Bu monggo ya. Pinara. Kalau sholat di sana seperti sholat di Masjidil Haram. Wih, Iya, langsung wah dingin enak pokoknya. Terus kan luas. Kita bagaimana konsep ke depan kan rumah sakit. auditor ini berarti ya. Ya, kata itu lahan itu sudah kami siapkan untuk kawasan edukasi berkelanjutan untuk mengawal anak bangsa bagaimana nanti pertanian itu keluarnya jadi produk-produk makanan fungsional. Misalnya lombok ketika panen raya jadi saus tapi saus probiotik. Jadi anak makan saus tapi sausnya itu untuk perkebutuhan sel. Sampai seperti itu sebenarnya kedepannya kapal selam, Mbak. Canggih ya. Ya bismillah lah. Kalau belum melihat langsung masih terbayang-bayang berandai-andai. Ada Tapi di kalau YouTube udah lihat banyak, langsung- Mbak. Di YouTube sudah banyak. Iya sih, Tapi Bu. kadang-kadang- kan nggak puas lah kalau nggak. Iya. Memang ini sebenarnya Bioter Kapal Selam itu kan jantungnya bumi. Bahkan ini ususnya bumi. Karena sebenarnya intinya manusia kalau mau sehat ususnya harus bersih, ususnya harus sehat. Lah kalau ususnya nggak sehat ya jadilah jantung koroner lah, jantung stroke, sakit kanker itu usus. Lah Pak Sobri ini dengan saya sama sebenarnya ilmunya. Kalau saya sampai ke situ ya perumpamaannya. bukan perumpamaan, memang begitu. Memang begitu Jadi ya. orang kalau mau sehat bersihkan ususnya, detok.
ya kan. Kadang-kadang orang nggak pernah memperhatikan tinjanya seperti apa, BAB-nya seperti kan nggak pernah diperhatikan. Padahal itu nanti edukasi kita sampai ke sana. Itu kalau saya kebetulan medis. Iya, Nah, iya. Pak Sobri membuat ususnya bumi. Iya, Nah, iya. ususnya bumi itu ternyata menghasilkan bakteri untuk menyuburkan tanah Ini itu. dua sejoli yang saling mengisi ya berarti. Ilmunya nggak jauh, Ilmunya ternyata nggak jauh. ilmunya sama. Iya, Jadi Pak Sobri 11, itu 12. kesehatan tanah, kalau saya kesehatan manusia. Iya, Dan manusia itu dari saripati tanah, makan saripati tanah dan akan kembali ke tanah. Gitu aja, simpel Mbak. Ini gini Bu, sebelum saya ke Mas Irwan. Iya. Bener ya Mas ya? Mas. Iya, saya masih pengen berbincang sama Ibu ini. Selama ini dari 2013 sampai sekarang ya Bu ya, ada nggak sih itu mungkin terjadi kendala, hambatan atau mungkin pertentangan atau mungkin orang yang nggak percaya lah mengada-ada lah gini gitu. Seperti apa itu Bu pengalamannya? Saya ini. Iya. Waduh. Kalau ditanya pengalaman tentang kendala ya, sebenarnya kendala itu bukan hal ujian kata teman saya. Tapi apa yang kamu hadapi itu kamu harus sandungan-sandungan yang kamu hadapi justru itu cara Allah menuntun kamu dalam proses. Tapi ada ya? Oh jelas ada. Karena tidak ada orang kalau mau berangkat dari saya nih. Saya ini dari Pati tadi jam 1 kan. Tet itu Mbak. Sampai sini alhamdulillah 2 jam Iya, selesai. jangan langsung telepon saya tuh Ya, mau ngebet. star ya. Iya, baru nyetater itu dari garasi. Ini star pasti ya. Lah, itu artinya saya dari Pati nih jam 1. Perkiraan ke sini kan hanya 2 jam itu kan kalau nggak macet ya alhamdulillah kan ya, Dikasih lancar ya. oh pertama kali hujan deras. Hujan deras saya ya Allah. Itu termasuk kendala ya. Iya, tapi saya yakin bahwa Allah itu akan selalu memberikan saya jalan kemudahan kan gitu aja. Jadi perjalanan kami sejak tahun 2013 sampai ke tahun 2005 berarti sudah 12 tahun. Itu 12 bukan tahun. perjalanan yang pendek. Iya, iya. Yang pikiran, yang tenaga, yang waktu dan lain-lain. Tapi karena kami menghadapi perjalanan hidup kami ini sebagai proses akan kembali ke Allah, ya sudah kami jalani saja. Kalau saya bilang kendalanya banyak gitu kok ya aku nggak bersyukur banget sama Allah gitu. Iya, iya. Tapi Mengeluh ternyata berarti ya. dan Allah itu akan menambah nikmat ketika kamu bersyukur. Tapi kalau kamu mengeluh ya sudah hancur sudah, kamu kan hancur, gitu. ya. Adab yang akan keluar. Berarti dilarang mengeluh ya. Ya, kalau Tapi, jenengan tapi kan kalau misalnya kita bertanya tentang kendala kan tetap nggak ya apa-apa sih. jelas. Yang jelas gini, di kita ini ya masyarakat Indonesia itu kalau belum ada bukti itu nggak percaya. Nah, saya dengan Pak Sobri ini dari sebelum ada kapal selam sampai terjadi kapal selam sampai ke aplikasinya saja kita sudah siapkan semua. Jadi bagaimana singkong jadi sabun, bagaimana singkong jadi mie instan, bagaimana jagung jadi gula, jagung jadi mie, kita sudah siapkan UMKM semua, Mbak. Cuman dan zero cost, artinya semua ketika Ini pupuknya barang-barang prakteknya nggak ada yang di bawah gitu. ya saya di mobil ada. Ada Jadi ya? kita memang saya kebetulan dokter, tapi penanganan saya herbal sama terapi. Jadi saya kepengen UMKM itu harus jadi garda terdepan negeri ini. Oh. Dan rakyat yang buat saus, Bagus. rakyat buat sendiri, bakso nugget jadi ayam, nanti tidak keluar ayam, jadi bakso nugget sosis. Iya. Terus lomboknya jadi saus, tomatnya jadi permen. Iya, Nah, bisa. artinya nanti UMKM tuh sudah muncul produk begini sudah zero cost, zero waste. Harga sudah berada di bawah pasar global. Menang UMKM Indonesia itu. Wah, iya, Ya, iya, iya. saya berharap sih acara ini ya, obsesi ini adalah dari kalau saya bicara, ayo kita buat masjid, ayo kita buat pesantren, orang akan berbondong-bondong, Mbak. Tapi kalau membuat peradaban baru, ya itulah. Tapi karena ini cara Allah mengajari kami untuk belajar ikhlas, belajar sabar dan belajar bersyukur, ya sudah saya hadapi saja. Baik, baik. Ya siapa tahu nih nanti setelah obsesi ini ada tiba-tiba yang tergerak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Memang luar Ibu. biasa, alhamdulillah. Baik Ibu, amin. Semoga ya ini menjadi suatu awal dari kerjasama yang baik dan kemudian kedepannya bisa menjadi lebih baik dari Pak Sobri, dari Bu Dokter Lulu juga. Semoga ini edukasi yang bisa menginspirasi kita semua ya Ibu Dokter. Ini sudah kebetulan ada beberapa yang masuk lewat chat WA, tapi nanti akan kami bacakan sesi terakhir. Tetapi ini waktunya terus berjalan Ibu, dan alhamdulillah ini baru Pak Sobri dan Ibu Lulu kita tinggal punya waktu sekitar 15 menit ke depan. Kita mau berganti ke Mas Irwan ini ya, Mas Iya. Irwan dari mana Mas? Rumah sakit ya, Iya. UMKM. Background saya sarjana kesehatan, magister rumah sakit, tapi saya khusus untuk
isu sampah pangan dan energi saya diminta belajar langsung ke Kang Sobri. Jadi saya ini santri ngintelnya beliau. Kemana saja ide ini harus kita Santri bumikan di Indonesia gitu, Mbak. Iya, iya. Gini, Mas Irwan, saya panggil Mas aja Iya. karena masih muda sekali ya, Iya. Mas Irwan. Di sini bisa disampaikan, Mas Irwan tadi sempat ditanya, disampaikan bahwa Mas Irwan ini ngintil Pak Sobri dan Ibu Lulu selama ini, dan seperti apa ketika kintil mengintel ini, mungkin Iya. pengalamannya bagaimana, apa yang didapat, kemudian keistimewaannya seperti apa, kenyamanannya bagaimana. Saya pengen testimoni saja kalau kepada Mas Irwan ini. Yuk, Iya. silakan Mas Irwan. Jadi saya yang pertama nggih, beliau memang berdua ini pasangan yang unik ya. Susah nyarinya Iya, gitu ya. betul, Satu betul. backgroundnya Baru dokter, datang dilihat aja udah. kesehatan, yang satu dokter yang concern juga pada sebenarnya persoalan kesehatannya. Jadi penemuan bioreaktor kapal selam ini kan sebagai jawaban atas persoalan masyarakat selama ini, yaitu kalau saya ambil tulisannya itu sampah pangan serta energi. Jadi kalau Jepara ini Bapak Bupati Wit ya, sebentar lagi juga akan pusing sebagaimana Bupati Kudus yang TPA-nya ditutup, Bupati Kendal juga Bupati Pati akan pusing. Maka Mbak Dinda, sahabat Erlisa, sama Sekat Jepara sangat tepat menghadirkan beliau ke sini untuk bisa bioreaktor kapal selam. Apalagi kapal selam kan sebenarnya identiknya harusnya Jepara bukan Pati. Iya. Pati mah nggak ada kapal. Kalau di Jepara Di ada Jepara kapal. ada. Adanya Di perahu. PLTU Tanjung Iya. Jati B itu. Iya. Kalau Jepara tuh Bani. Maka saya kira cocok. Apalagi tadi saya di jalan itu kan lihat mulai dari Pasar Mayong, kemudian pasar itu tahunan. Nah, itu pasar penuh dengan potensi sampah yang akan lebih banyak. Nah, kemudian di sekitar itu Pak Bupati Wit ya, ada kabar baiknya itu pertaniannya masih hijau untuk saat ini. Nah, kedepannya maka kalau bisa berkolaborasi dengan bioreaktor kapal selam, maka pertanian yang hijau itu tidak akan menjadi masalah seperti Kudus, Pati dan sebagainya. Jadi di bioreaktor kapal selam itu menyelesaikan soal sampah terutama organiknya ya Mbak Dinda ya. Nanti itu akan diubah, difermentasi menjadi produk pertamanya itu biogas. Nah biogas ini sudah menyaksikan secara langsung ya. bahkan kami di Testimoni Pati ya, ini Mas Irwan ada 6 gazebo yang langsung terhubung dengan gasnya untuk memasak. Nah nanti kalau Pak Bupati kerso ke Langse, di sana ada pembangkit listrik tenaga telek kambing, tenaga sampah, yang tidak usah pemerintah itu PLTSA yang menghabiskan triliunan, tapi ini karya anak bangsa, biogas dikonversi menjadi listrik. Kemudian di Langse itu nggak ada dari listrik. sampah dikonversi menjadi listrik. Ya, biogas, Biogas, sampah menjadi biogas, biogasnya menjadi listrik. Nah, listriknya itu untuk dari sampah telek kambing itu tadi. ya limbah Taruh di pertanian, Langse, limbah peternakan, limbah sampah. Nah, nanti setelah itu biogasnya selain untuk memasak langsung, Mbak Dinda kalau ke sana mau masak bikin kopi, mau masak kesukaan Mbak Dinda ini apa di sini biasanya? Seafood misalkan atau sate Saya orang desa loh kambing. Mas, singkong aja Iya. lah, Oh, kalau di sana singkong langsung jabut, dibakar. cabut sendiri. Nah, Di pemimpin-pemimpin sini juga nasional kalau ke Langse Mbak suka tanya sama beliau ini singkong. Calon presiden pernah ke sana, Pak Ganjar, gubernur Jawa Tengah waktu itu Wih, sudah ke sana. keren. Nah, yang berikutnya listriknya itu Mbak, itu untuk memanajemen bagaimana pengairan pertanian di sana. Jadi tanahnya di sana itu karena nggak ada listrik, airnya diambil dari menggunakan listrik itu. Nah, kebetulan di Langse itu canggihnya beliau berdua ini itu mempraktekkan dengan teknologi IoT di Internet of Things. Jadi kalau Mbak Dinda, saya lagi di Semarang nih, gimana sawah saya yang di Jepara, cukup ditekan pakai tombol HP aja, cek airnya mengalir. Wih, Tuh. sekeren itu ya. Iya. Semua Kayak di remote gitu. Ya, pakainya HP sekarang teknologinya. Nah, kemudian itu untuk menyelesaikan persoalan yang namanya persoalan pangan. Jadi pertanian di Jepara yang hari ini masih terjaga baik
kedepannya juga akan tambah baik, tambah subur, makmur. Itu di Nalem kan saya lihat padinya itu kayak nggak pernah berhenti itu terus. Nah, apalagi nanti di kawan saya banyak di Bang Sri, Mbak, buah-buahannya akan terjaga. Jadi sampah-sampah yang di perkotaan Jepara jika membutuhkan perbaikan pupuk, perbaikan tanahnya bisa menggunakan teknologi ini, Mbak. Untuk hutan-hutan di Jepara ini kembali subur makmur kayak dulu. Nah, kemudian yang ketiga itu karena konversinya gas jadi listrik kan berarti ada persoalan energi. Iya, iya. Nah, persoalan energi ini yang kalau di Kudus itu saya domisili Kudus. Di Kudus itu sekarang banyak sepeda listrik sama motor listrik. Betul, Yang betul. kata teman-teman saya yang menggunakan ini kan bisa ramah lingkungan. Mm-mm. Iya benar, ramah lingkungan untuk di Kudus, tapi tidak Tapi, untuk Jepara. iya. Nah, harusnya orang Jepara yang demo ke Kudus. Ini minta maaf bawa istilah aja. Artinya orang Jepara jangan compek menggunakan sepeda listrik sama motor listrik karena sumber listriknya diambil dari Jepara di PLTU itu. Nah, berarti tingkat apa namanya radiasi ya pencemaran itu yang mengkonsumsi adalah orang Jepara. Nanti malah perlu penelitian apakah dengan meningkatnya produksi listrik, sepeda motor listrik di Kudus dan sekitarnya, apakah di Jepara terjadi kenaikan angka kesakitan untuk penyakit kulit, penyakit pernafasan. Nah, saya kemudian rumah sakit pakainya angka kesakitan, Kang. Apakah Bapak Bupati nanti tanya ke Dinas Kesehatannya, BPS-nya, apakah angka kesakitan Jepara naik apa turun? Nah, maka yang lebih aman saya kira teknologi ini, Mbak. Dan teknologi ini sudah dipakai di Kudus sendiri. Sudah menjadi desa mandiri sampah itu di Gondosari. Jadi program Kementerian Desa itu kan sampah selesai sampai di desa. Nah, Terus ini gini Mas, sebagai testimoni ya, Iya. ini ya. Keamanannya bagaimana ini dalam penggunaan ini? wah ini kan aman, ini kan ibarat alam kembali ke Ramah alam. lingkungan nggak? Ya, alam kembali ke alam, Begitu tanah ya. kembali ke tanah, kan gitu. Dan Angsale jadi soko tidak lemah perlu khawatir ya, Pak. balik lemah gitu. Ya, karena semuanya diproses, Tidak ada Deng- pencemaran lingkungan, Tidak mungkin ada. apa gitu. kan itu apa namanya organik. Organik tuh yang kalau Mbak Dinda masak kangkung, biasanya kan dipetet itu batangnya dibuang. Nah, daripada nggak bisa numpuk-numpuk itu di TPA, kan TPA kita itu 60% tuh organik, Mbak. Jadinya kayak numpuk gunung itu, padahal kalau anorganik dan organiknya dipisah kan tidak segulit itu. Nah, oleh bioreaktor yang organik itu tinggal dimasukkan, tapi sebelumnya kalau ada teknologi pemecah sampah ya. Kemarin kita sudah produksi, Pak. Jadi Iya. mesin pencacah sampah. Jadi partikel yang besar dicacah menjadi kecil supaya nanti proses fermentasinya menjadi lebih cepat. Sehingga produksi biogasnya, produksi pupuk padatnya, pupuk cairnya itu lebih cepat produksinya. Nah, apalagi kalau Jepara ini kan tingkat pariwisatanya naik nih, Mbak. Saya lihat di pantai-pantai itu naik. Pasti ada limbah pertanian termasuk Peminat buah-buahan. wisata Jepara Ya. Nah, naik dilihat ya. kelebihannya BKS ini, bioreaktor kapsul selam, bisa ditanam di mana saja. Mau di pantai, mau di sawah, mau di pasar itu bisa, Mbak. Dan atasnya kalau di Langsit itu kan untuk pendidikan ya. Kalau di beberapa tempat itu untuk kafe. Di atas bioreaktornya loh, Mbak. Ya. Kalau misalkan Bapak Bupati Wit ini kesulitan limbah laut misalkan, sulit. Nah, bangun BKS di sana atasnya bisa buat lorong pemandangan ke laut. Bisa untuk pelatihan, bisa untuk hiburan, bisa untuk wisata. Kalau ditanam di Songgolangit, wah tambah pas lagi itu di Bang Sri. Ada air terjun. Untuk air terjun, untuk hutan, pupuknya untuk hutan. Apalagi di ini Mayong itu yang transisi dengan Kudus kan perkotaan, transisi dengan Semarang akan menarik minat wisatawan, Pak. Wisatawan mau Semarang maupun
Kudus, Pati maupun mancanegara kan sekarang sudah nggak susah ya. Baik, terima kasih Mas Irwan Iwan, yang nggih. sudah memberikan testimoni penjelasan selama ikut Dokter Lulu dan juga Dokter Sobri. Dan alhamdulillah ini setidaknya kita semua ya sahabat Erlisa sudah sedikit memahami seperti apa sih perjuangan yang dilakukan oleh beliau-beliau ini. Dan teknologi bioreaktor kapal selam memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah di Jepara. Ini khusus di Kabupaten Jepara, mungkin nanti bisa diedukasi lebih dalam ya Bu ya, mengadakan sosialisasi, pertemuan ini Nggih. mungkin ada kita buat sebuah pertemuan forum begitu, kita datangkan forum diskusi, kita datangkan beberapa narasumber atau audien yang berkenan untuk menghadiri acara ini. Selain talkshow di Radio Erlisa, mungkin edukasi-edukasi yang lain. Begitu ya Ibu Lulu, Mas Irwan dan juga Bapak Sobri. Dan alhamdulillah ini kebetulan di sesi-sesi menit-menit terakhir ini ada yang sudah beberapa masuk di chat WA, TikTok serta Facebooknya Erlisa FM Jepara. Tapi sebelum saya baca, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk yang sudah memberikan support, dukungan untuk perkembangan Radio Erlisa FM Jepara ini agar tidak mati suri, agar tidak tenggelam karena kita sudah tergerus dengan perkembangan zaman teknologi digital yang sangat luar biasa, media sosial, sehingga radio ini kondisinya memang benar-benar butuh dukungan dari semua pihak ya. 5 Putra Pandawa Karya Bus dan Travel, terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga ini keberkahan buat panjenengan dan semoga ini menjadi momentum yang sangat baik. Talk show kita kali ini menginspirasi kita semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Saatnya kita baca chat WA, TikTok serta Facebook yang sudah masuk. Bapak Sobri, Ibu Lulu dan juga Mas Irwan. Ada Sahroni Ulil di Facebooknya Erlisa Jepara. Kira-kira Jepara ini indah, tapi sayangnya masalah sampah lautnya juga bikin miris. Ibu Lulu dan juga Pak Sobri, Mas Irwan, ini sampah laut merusak citra pariwisata kita. Lalu bagaimana teknologi bioreaktor kapal selam ini membantu menjaga keindahan laut Jepara agar tetap menarik bagi wisatawan? Ini khusus di Kabupaten Jepara. Kayaknya yang bertanya ini beliau-beliau yang memang sedang melihat atau menyaksikan talk show kita ini, Pak Sobri, Ibu Lulu dan Mas Irwan, dan pengen banget ada solusi juga. Siapa yang ingin menjawab ini, Pak Sobri, Ibu Lulu? Pak Sobri, monggo. Sampah Pak Sobri. Terima kasih. Ya, dekat dengan mic ya Pak, biar jelas terima kasih, didengar. Mbak Dinda. Mas Sahroni. Kalau mau bisa ditata dengan Sahroni Ulil ini yang bertanya. Pak Sahroni Ulil ya, pertanyaan yang sangat cerdas dan brilian ya. Artinya sebetulnya sampah itu sebenarnya justru nanti bisa dijadikan objek wisata. Karena mungkin dari sampah tadi yang itu bisa jadi energi untuk bisa bakar-bakar Sampah ikan. malah bisa dijadikan objek wisata ya Pak? Iya, Ya? karena ada proses di sana nanti Ada jadi proses penyelesaian apa sampah. namanya gas, jadi apinya bisa untuk bakar-bakar Ikan. ikan dan Ikan seterusnya. bakar. Apalagi nanti sekalian untuk edukasi, misalnya sampah organiknya untuk apa, dari apa aja, sampah anorganik seperti apa, atau mau dibuat daur ulang seperti apa. Jadi prinsip kita itu adalah yang tidak bisa didaur ulang ya, seperti bisa digunakan organik yang bisa didaur ulang, kita gunakan untuk sumber pupuk ya, sumber pupuk sawah maupun tambak ya kan. Kemudian juga untuk bahan bakar ya digunakan untuk listrik juga. Itu kan menarik kalau ditata dengan baik kan seperti itu. Dan kita juga sedang ini sudah jalan yang udah running, bagaimana nanti yang anorganik seperti plastik dan seterusnya itu bisa didaur ulang berupa alat-alat pertanian maupun pertambakan. Tapi kalau yang nggak bisa dibuat menjadi solar, menjadi bensin, menjadi minyak tanah. Kita juga sudah siapkan di sana. Monggo kalau ke sana kita edukasi di sana mungkin cuma-cuma karena kita nirlaba ya. Nanti ke sana aja bisa diadopsi di Jepara. Kalau memang tim kami suruh mendampingi, ya kita dampingi. Ya. Biasanya kita nggak pernah menawar-nawarkan, tapi yang minta desa atau kabupaten ya kita akan layani dengan kesepakatan yang ada. Misalnya kalau kita pendamping bukan cuma pendamping,
Tapi kalau sesuai dengan MOU, kita bukan berdasarkan SPK, Bu, tapi berdasarkan MOU, kesepakatan. Jadi kalau nanti teknologi kita itu tidak sesuai dengan MOU, kita siap ganti 100%. Gitu Dan ya. alhamdulillah tidak ada yang komplain sampai sekarang dari 50 MOU. Nah, tinggal sekarang kan kita menunggu saja, karena kita tidak akan memaksa kehendak atau pakai tonggak. Karena teknologi itu sangat banyak sekali, kita siap diadu ya. Kita Iya. berkompetisi dengan anak bangsa lain, kalau perlu kolaborasi antar teknologi anak bangsa yang lain. Kira-kira gitu. Itu sangat potensi di para yang disampaikan Mas Irwan itu luar biasa. Apalagi Mas Irwan basicnya adalah tentang kesehatan ya, Bu Dokter Ulu tentang dirban dan seterusnya. Kita sudah kolaborasi mungkin dengan teman-teman yang lain, lebih banyak, lebih bagus. Tapi yang jelas, insya Allah kita siap dikunjungi dan siap mengunjungi dan memberikan total solution ya, yang bertanggung jawab, yang berintegritas. Alhamdulillah. Gitu Siap mungkin mengunjungi, siap dikunjungi. Iya. Ini yang keren. Kok sampai gitu perjuangannya ya Pak ya? Ya, Salut saya. karena ini kan masalah-masalah kemanusiaan. Masalah sampah itu bukan masalah ormas tertentu atau etnis tertentu atau golongan tertentu, tapi masalah bersama. Kalau yang bersama kan semua ya harus kita kerjakan secara gotong royong kan, seperti itu. Sebenarnya saya malah mengusulkan itu nanti di desa-desa, di kabupaten-kabupaten itu bisa membuat sendiri-sendiri berbasis sumber daya alam maupun sumber daya manusia dari lokal tersebut. Tidak yang dari impor-impor itu. Baik. Seperti pembakaran listrik tenaga sampah. Itu canggih, tapi belum tentu tepat di Indonesia. Karena apa? Varian sampah itu ribuan. Wong PLTA batu bara aja yang 3 varian aja masalahnya banyak. Kenapa masalah banyak? Itu Eropa buktinya mau nutup itu. Iya. Eropa mau nutup pembelian Iya, batu bara. betul. Ada apa itu yang perlu dibedah. Iya. Tapi yang jelas Jepara mudah-mudahan tetap pakai batu bara yang matang ya. Artinya biar polutannya tidak itu. Benar yang dikatakan Mas Irwan tadi, jangan-jangan memindah pencemaran dari Jakarta, Surabaya ke Jepara. Itu saya kira harus dihitung juga. Iya. Sudah mulai transisi bagaimana kita hidupkan tanah, tumbuhkan tumbuhan karena kita tropis basah, sehingga air mengalir sumbernya dari sana. Baterai listrik itu bukan cemaran loh. Misalnya kita menambang nikel ya, yang ditambang 1 truk, 10 truk yang keluar nikelnya 1000 truk ya, 100 truk keluar nikelnya cuma 1 truk. Artinya lain dura tarik. Itu pertama itu ya. Yang kedua, listriknya seharusnya hijau, tapi malah dari sumber batu bara. Saya yakin kalau listrik itu banyak, mobil listrik banyak, itu justru pembakaran batu bara tambah banyak. Ini aja kemarin saya ke sana yang gatal-gatal banyak. Iya. Mungkin itu keliru itu Keliru, seleksi iya. bahan bakunya. Bahan bakunya keliru. Yang tadinya mesin impor itu digunakan untuk bahan Sudah banyak yang mencoba ya Pak ya ini ya juga. batu bara kan seluruh Indonesia lebih 90% itu menggunakan pembeli listrik dengan batu bara. Nah, batu bara kan ada yang mentah, matang dan Iya. seterusnya. Tapi makanya seperti anak saya kan kerja di batu bara kan, itu seleksi itu batu bara yang mateng, batu bara yang mentah, yang mana yang dicari mesti yang mateng. Itu mateng aja masih berisiko kalau nanti salah ngambilnya. Itu padahal mesin udah canggih ya. Baik. Apalagi sampah yang Iya. variansinya tinggi. Itu Iya. paham ya? Oke. Nah, Baik, makanya Pak. kalau Baik. menurut saya itu ya yang teknologi anak bangsa, siapapun teknologinya, bukan cuma Direktur Kapal Selam, kita Oke. kawinkan ya, bagaimana ramah lingkungan, bagaimana bisa membangkitkan UMKM sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita berpihak pada wong cilik kan. Tapi bukan kita memasakkan, enggak, kita tetap pakai regulasi global. Karena standar nasional Indonesia itu 9% lebih itu berasal dari target global, dari polutannya maupun termalnya. Kita tidak siap kok. Justru yang ada mengatakan, wah teknologi UMKM itu nanti nggak bisa memenuhi termalnya. Justru teknologi UMKM itu yang bisa menyesuaikan global. Misalnya teknologi mesin yang canggih ke sini, dikasih sampah otomatis nggak sesuai dengan itu, kan seperti itu ya. Oke. Tangani dulu masalah bahan bakunya, baru untuk itu, untuk pembangkitnya itu. Nah itu yang paling pas kayaknya kalau menurut saya ya, itu adalah teknologi lokal. Kalau yang tahu negeri ini, bangsa ini ya orang lokal. Wong kita keris bisa bikin, tape bisa bikin dan seterusnya. Batu bata kan yang juga bisa bikin juga.
Cuma Baik. kadang-kadang kan dikerdilkan kan seperti Iya. itu. Baik Pak Sobri, ini karena waktunya terus berjalan ya, kita stop dulu dan ini ada lagi, kita perlu baca lagi nih Sutejo Damar dari Facebook. Apakah sudah ada studi kasus atau proyek percontohan penerapan bioreaktor kapal selam di Jepara atau wilayah terdekat seperti Pati dan bagaimana hasilnya? Terima kasih ya, pertanyaan bagus ya. Sudah Jadi Pak ya di Pati? sudah ya ada, makan di Laut Cina Selatan ada dengan Midcoil kita ada kerjasama ya. Itu kita berdasarkan MOU yang mau diminati user itu apa kita ikuti, misalnya keluar listrik, keluar gas, keluar pupuk kita ikuti, listriknya berapa kita ikuti. Artinya dari MOU kita alhamdulillah 100% is okay, tidak ada komplain, karena kalau ada suatu yang nggak sesuai MOU kita akan gantikan seperti itu, dan sudah keberhasilan seperti itu, sudah 50 titik lebih lah kan seperti itu. Tapi kita tidak memaksakan kehendak, kita sebenarnya mengedukasi, ada teknologi anak bangsa seperti ini ya, kalau mau diadopsi monggo, kalau enggak apa-apa, kita enggak boleh memaksakan kehendak. Kita semangatnya Mas Irwan dulu enggak boleh memaksakan kehendak, karena yang memaksakan kehendak itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, kan seperti itu. Menikmati Jadi proses. sebenarnya kita sudah memberikan masukan ini ya, dosa kita sudah gugur, termasuk radio Erlisa. Erlisa sudah Amin. menyampaikan itu Semoga kan. ya baik. Nah, Terima semoga kita kasih menyampaikan Bapak itu. Sutejo Damar tadi ya sudah disampaikan. Kemudian ada Sarni dari TikTok ini. Apakah teknologi ini mudah dioperasikan dan dirawat? Adakah pelatihan khusus yang dibutuhkan untuk tenaga lokal? Mas Irwan. Ya, Testimoni, terima kasih Mbak Mas. Dinda, Ya. sahabat Erlisa serta sponsor kita ya, Lima Putra Pandawa dari Lima Bus Putra Pandawa Karya, terima kasih. Ya, Bus dan Travel, Bus and terima Travel kasih. ya. Jadi BKS ini kelebihannya bisa dipraktekkan, diaplikasikan oleh siapapun. PAUD pun bisa, ibu-ibu bisa, mak-mak bisa, apalagi bapak-bapak yang dengan Tidak kesibukannya perlu tinggi. pengalaman dan kepintaran yang jenius gitu Enggak enggak? bisa, enggak. Nanti kan kalau sudah diinstal, ditanam, maka masalah mak-mak tuh biasanya masak, ada masalah sampah organik di situ. Ibunya yang dari desa perangkatnya yang mau mengoperasikan teknologi ini, maka dilengkapi dengan IoT tadi Mbak, Internet of Things. Internet of Things itu memudahkan, apalagi sekarang ini anak-anak muda ya, Gen Z seperti mbak-mbak ini operator radio ini, sukanya tuh nggak suka itu. Aku disuruh nanam sama ibu pakai air disiram tuh ndak, oh dan zamannya sama BKS cukup si mbak nanti pegang HP ini, kayak tadi ini saya kan coba ini HP ini cocok nggak di sini. Nah itu nanti tinggal klik, oh itu loh mak sudah ngalir di pertanian kita pakai dripnya. Nih istimewanya itu karya beliau sendiri, itu nanti adalah efisiensi air Pak. Jadi ketakutan kita kekurangan air tuh akan hilang, karena airnya tuh nanti kalau dilihat di langsung ya, dripnya tuh tes benar-benar efektif untuk perbaikan. Jadi saya jamin Mas siapa tadi Pak? Tejo Sami. Mas Sami itu teknologi ini Sarni. sudah sangat menyesuaikan dengan kekinian zaman. Ngasih makan ikan. Jadi mudah. Oh iya, di BKS Langse itu atasnya itu di bawah untuk tempat pendidikan itu kan airnya dibuat untuk kolam lele Mbak. Jadi secara berkala kalau mau makani lele ya dokter Lulu tinggal klik kebuka sini lele Asik sudah. kayaknya kalau lihat langsung ya. Wah enak. Di kolam Kalau lelenya yang ada terakhir kami CCTV-nya tuh semua. ngadakan korban ya, kita kan kemarin dapat Pernah ada yang studi banding ke sana gitu. banyak sekali. Yang terakhir itu kan kita dikasih korban sama BPKH Mbak, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu kasih sapi Mbak. Nah kita praktekkan di sana Iya. penyembelihan sapi yang benar-benar sesuai standar kesehatan, standarnya MUI, Islam dan sebagainya, sampai pengelolaan limbahnya zero limbah, tidak ada limbah, dan bahkan karkasnya Mbak langsung dimasak di sana menggunakan apa, biogas yang keluar dari itu tadi. Jadi langsung apa itu namanya ya, stick itu loh.
Oke, baik Ya. Mas Irwan. Satu lagi nih pertanyaan dari Jumi di Bapangan, ini dari chat WA. Membangun bioreaktor di setiap desa mungkin terdengar ideal, tapi apakah biayanya tidak terlalu besar ini? Apakah lebih efisien jika dipusatkan di satu lokasi saja sehingga biaya operasional dan perawatannya lebih mudah dikelola? Nggih, Siapa yang mau menjawab? saya juga mesti jawab. Mas Irwan? Saya banyak dikasih ilmunya, jadi saya sudah jadi Mas Irwan. jubir. Harus mengkaji. Nggih. Jadi beberapa pengalaman yang beliau sampaikan tadi, memang pembangunan BKS ini masih dilaksanakan di desa. Dan saya kira keuangan desa sangat mendukung itu, Mbak. Terutama keuangan desa untuk pengelolaan sampah yang pertama. Yang kedua, dikolaborasikan dengan dana ketahanan pangan, yang hari ini kan pemerintahan yang sekarang menaikkan ketahanan pangan itu 20%. Jadi sekitar 200 juta sekian. Nah, itu kan dana ketahanan pangannya untuk beberapa desa yang membangun BKS ini. Yang terbaru ini kan di Bulak Kendal, Bulak Rawasari Kendal. Ya, itu menggunakan dana ketahanan untuk bisnis sapi. Jadi mereka jual beli sapi. Sapinya dari Blora. Nah, hasil kotoran sapinya itu disalurkan ke BKS. Nah, berubah menjadi biogas. Biogasnya itu untuk menghidupi pasar sekitarnya, untuk listrik sekitarnya. Pupuknya untuk konsumsi sana. Yang terakhir itu ditanam itu rumput odot itu ya, suket odot itu, suket yang untuk pakan sapinya. Jadi muter. Dan pupuk organiknya untuk padi di sekitarnya. Nah, di situ juga dilengkapi aula. Jadi mereka kayak sudah Jadi ini secara tidak langsung biaya juga tidak terlalu besar ya? tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk di Kudus itu di Gondosari ya, yang berbatasan dengan Alumsari itu mereka menggunakan separuh dana desa, separuhnya itu CSR. Jadi kalau desa bisa, saya kira Jepara ini ya penuh dengan pengusaha ya, Mbak. Jadi kalau CSR itu mudah, apalagi pabrik-pabrik itu di Mayong itu gede-gede, Pak. Oh ya. Nah, itu CSR-nya kalau di sana tuh 600 juta itu untuk dari pabrik sugon lah. Maka kami selaku BKS itu ya terima kasih atas kepedulian pengusaha untuk ikut mengelola kepedulian untuk sampah ini agar selesai dengan baik, organik. Dan saya kira pengusaha juga berkepentingan untuk itu, supaya CSR-nya benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat berupa penyelesaian persoalan paling urgent di masyarakat, yaitu sampah. Oke. Jadi jangan khawatir persoalan dana. Iya. Tuh. Bisa kerjasama ya, kalau Siapa yang punya niat baik pasti diberi kebaikan jalannya. Amin, amin, amin. Bismillah. Dan itu tadi ya sahabat Erlisa, karena waktu terus berjalan dan ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih yang sudah banyak bergabung lewat TikTok serta Facebook dan juga chat WA-nya. Teknologi bioreaktor kapal selam memberikan dampak positif terhadap penanggulangan sampah. Ini di Kabupaten Jepara bisa dicoba ya nanti ya. Dan untuk sahabat Erlisa yang sudah pada masuk, untuk support dan dukungan dari sponsor juga, terima kasih semuanya kami ucapkan. 5 Putra Pandawa Karya Bus dan Travel yang selalu memberikan support dan juga dukungannya untuk pengembangan radio Erlisa FM Jepara. Closing statement dari Pak Sobri, dari Ibu juga, dan dari Mas Irwan juga nanti bisa disampaikan singkat, padat, dan jelas. Monggo Pak Sobri terlebih dahulu. Bu Lulu. Mas Iwan saya. Closing statement, Bu. Mas Irwan, Bu Lulu, kemudian Bapak Sobri. Monggo. Nanti kita nyambung ke podcast. Monggo Mas. Closing statement saya, yang pertama saya terima kasih dulu kepada Radio Erlisa, Mbak Dinda, sahabat Erlisa, serta Obsesi, serta 5 Pandawa Putra Karya Bus and Travel ya. Jadi persoalan kita bersama adalah sampah, pangan, dan energi. Maka Jepara sebagai kota yang selalu tumbuh pertaniannya, pariwisatanya, perusahaan ukirnya, kayu dan sebagainya, mulailah sekarang kita perhatikan bersama persoalan ini. Nah, hari ini ada teknologi yang dibawa dari Dr. Sobri serta Dr. Lulu, yaitu bioreaktor kapal selam. Maka ada baiknya
Bapak pemangku kebijakan yang ada di Jepara, Bapak Bupati Wit, untuk bisa setidaknya memanggil atau berkolaborasi, karena kami memang tujuannya adalah bagaimana BKS ini memberikan manfaat terhadap persoalan-persoalan mendasar, seperti yang dikatakan tadi, ada persoalan tentang limbah pariwisata di pantai-pantai Jepara. BKS itu berarti bioreaktor kapal selam. Bioreaktor kapal selam. Ya, baik. Terima kasih Mas Irwan. Biasanya kan masyarakat awam belum memahami BKS, singkatan dari apa. Baik, terima kasih Mas Irwan. Kemudian disambung Ibu Dr. Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya berharap bioreaktor kapal selam ini akan membuat sebuah perubahan peradaban. Bagaimana semua sektor pendidikan, pariwisata, kesehatan, ekonomi itu harus berbasis mengangkat kearifan lokal, karena kita sudah menemukan sebuah bioteknologi yang zero cost zero waste, nanti akan mengangkat produk-produk UMKM rakyat yang keluar sudah bersaing dengan pasar global. Kita siap, dan negeri ini akan hadir menjadi negeri yang bermartabat, yang bermarwah ketika masyarakat itu sudah bisa bermandiri pupuk, mandiri listrik, mandiri energi, dan punya karakter. Gitu. Saya yakin Jepara bisa. Ini kan di sini ada Ibu Raden Ajeng Kartini, ada Ratu Kalinyamat, ya, terus Ratu Sima. Ini ada Lulu ini. Ada Dinda juga ya. Ada Dinda ini. Ini cewek-cewek luar biasa. Dan artinya gini, kapal selam, bioreaktor kapal selam ini adalah sebuah jantung yang untuk menggerakkan sebuah daerah ini bagaimana punya peradaban yang bagus. Peradaban yang bisa mengangkat kearifan lokal dengan anadhafatu minal iman. Di sini ada kota santri kan, istilahnya banyak santri pesantren. Ayo dong para santri-santri bisa mendampingi desa binaan, pasar binaan, sekolah binaan atau desa binaan, itu hadir anak-anak bangsa ini kita selamatkan dengan teknologi. Karena anak-anak sekarang itu paparan kimia, paparan radiasi sudah menghantam mereka. Dan senjata untuk menghadapi ini ya perubahan karakter, perubahan peradaban. Bismillah, dengan bioreaktor kapal selam, insya Allah Mbak, kalau kita serius 3 bulan selesai. Amin. Untuk menyelesaikan kesuburan tanah. Dan Jepara bisa ya? Insya Allah bisa. Baik, terima kasih Bu Dokter Lulu. Pak Dokter Sobri silakan. Terima kasih ya. Yeah. Alhamdulillah, saya terima kasih pada Radio Erlisa yang telah diundang ke sini ya. Dan saya lebih bangga lagi ketika saya disuruh lantai 3 di gedung NU ya. Yeah. NU Kabupaten Jepara. Iya, PCNU. Ya, kebetulan bioreaktor kapal selam bukan mengerjakan masalah sampah saja, tapi teologi lingkungan. Jadi membedah ayat-ayat Al-Quran di sana, ya. Kemudian ternyata ilmu, ya, itu banyak ilmunya di sana ya. Kan 744 ada kata jadi kata ilmu ya. Bahkan Al-Quran itu kan ada ayat pertama adalah membedah ilmu di Al-Alaq kan, seperti itu. Lah itu paling enggak komunitas di sini ormas NU khususnya ya, ada Muhammadiyah, ada agama-agama yang lain untuk bersatu, karena masalah sampah itu masalah kita bersama. Itu sangat senang. Kemudian ketika kita membedah di sana, nanti bioreaktor kapal selam juga membedah teologi lingkungan. Ya, artinya apa? Untuk kepentingan apa ilmu pengetahuan itu? Untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kan, yang kedua untuk kemaslahatan umat termasuk ekonomi. Tapi yang paling penting adalah yang mempelajari itu supaya lebih bersujud. Jadi kalau masih ada korupsi, kedoliman, berarti perguruan tinggi maupun balai-balai pendidikan termasuk pondok berarti belum sungguh-sungguh itu. Kalau sudah sungguh-sungguh, saya kira tidak ada korupsi. Kita sudah bisa membuktikan nanti yang wujud seperti air itu nanti bisa goib lagi. Kemudian yang lain ya termasuk itu kita punya labnya bioreaktor seperti itu. Kebetulan saya juga sebagai aktivis lingkungan ya ditunjuk sama, nanti kita bisa kolaborasi ya sama menjadi ketua MLH PWM Jawa Tengah ya, untuk model itu. Artinya kalau kita tidak ada kolaborasi atau kerjasama dengan seluruh umat manusia atau masyarakat Jepara, tidak akan ada arti apa-apanya. Karena masalah sama bersama, ayo kita selesaikan bersama dengan peran masing-masing. Terima kasih, mungkin dulu seperti itu. Baik,
Terima kasih Bapak Sobri, Ibu Lulu, dan juga Mas Irwan. Semoga talk show di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jepara, ayo terus maju dan bangkit untuk selalu berinovasi. Dan di sini kita kedatangan tamu dari Pati. Kita membahas tentang BKS, bioreaktor kapal selam. Banyak sekali manfaatnya, tidak hanya di sampah saja, tetapi ternyata juga banyak bisa listrik dan lain sebagainya. Pendidikan, kesehatan, wah banyak. Dan kita sambil belajar bersama-sama, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Bu ya, di sesi yang lain mungkin dengan audien yang banyak, sehingga kita bisa bersosialisasi dan juga bisa berkolaborasi bersama-sama. Terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat. Tetap konsentrasi dan prestasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Dinda Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi